bukan teguh, bukan teguh, bukan teguh, teguh pada kebenaran. Halo adik-adik, selamat pagi. Jumpa lagi dengan Kak Olivia, Yohana dalam sekolah minggu online Glorious Kids. Bagaimana kabar adik-adik di rumah? Semuanya sehat ya? Kak Yohana sehat? Puji Tuhan sehat. Sehat. Kak Olivia juga sehat. Puji Tuhan. Nah adik-adik, saatnya kita akan bersama-sama pada pagi hari ini. Kita datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kita siapkan hati kita ya. Kita bersama menyanyikan pujian Bapa ku datang padamu. Pada pagi hari ini kami datang kepadamu Tuhan dengan penuh ucapan syukur atas segala kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kalau Tuhan sudah boleh menjaga kami, melindungi kami, memelihara kehidupan kami, mencukupkan segala kebutuhan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang baik di dalam hati dan hidup kami. Tuhan, bersama-sama pada pagi hari ini kami datang mau memuji dan menyembah Tuhan. Kami percaya Kau hadir di dalam hati kami Tuhan, Kau hadir dalam kehidupan kami, Engkau hadir dalam ibadah kami pada pagi hari ini, sehingga kami boleh terus diubahkan menjadi anak-anak yang taat senantiasa kepada Tuhan. Terima kasih Bapa, berkati ibadah kami pada pagi hari ini dari awal hingga
hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Adik-adik, di dalam hidup kita selalu melewati tantangan, baik di rumah, di sekolah, atau mungkin saat adik-adik belajar, kita juga menghadapi tantangan. Ada tantangan yang kecil, ada juga tantangan yang besar. Tapi adik-adik, kita harus selalu ingat bahwa kita mempunyai Tuhan Yesus yang selalu memberi kekuatan kepada kita. Kita harus tetap teguh di dalamnya ya. Yuk bangkit berdiri, Kak Yohana mengajak kita semua untuk kita menyanyikan satu pujian yang berjudul Aku Mau Bertumbuh Dalam Kristus. sebagai anak-anak Tuhan, biarlah hidup kita selalu berakar, bertumbuh, dan berbuah bagi Tuhan. Ketika kita terus bertumbuh di dalam Tuhan, maka tantangan apapun yang kita hadapi, godaan apapun yang datang menghampiri kita, kita tetap kuat, teguh di dalam Tuhan dan firman-Nya. Nah, kali ini mengajak kita bersama-sama nyanyikan pujian berakar, bertumbuh, dan berbuah. Yuk kita nyanyi bersama-sama. Ku mau berakar, 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 berakar dalam Tuhan. Ku mau bertumbuh,
Jadi tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Mari kita siapkan persembahan kita akan memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Sambil kita menaikkan satu pujian, mari bersyukur. Dia baik padaku, Dia baik padamu, Dia baik pada kita semua. Dia baik padaku, Dia baik padamu, Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Dia baik padaku, Dia baik padamu, Dia baik pada kita semua. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari bersyukur atas kebaikan Tuhan, bawa persembahan dengan penuh sukacita. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan Yesus karena Tuhan Yesus sudah memimpin kebaktian kami hingga sampai saat ini. Tuhan, tiba saatnya kami telah memberikan persembahan kami. Tuhan, biarlah Kau memberkati persembahan kami ini supaya digunakan untuk memperluas kerajaan Tuhan di tempat ini. Tuhan berkati mama papa kami yang sedang bekerja. Tuhan berkati pekerjaan apapun usaha yang dikerjakan, Tuhan berbuat berhasil. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Adik-adik, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hati kita, siapkan Alkitab kita, dan siapkan telinga kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah kita terus bertumbuh di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita nyanyikan pujian kita, firman Tuhan ku dengar. Firman Tuhan ku dengar, ku tanam di hatiku.
ini kita sudah memuji Tuhan, kita sudah memuliakan Tuhan, kita sudah memberikan persembahan, dan hari ini tibalah saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari bersama Kandia kita berdoa terlebih dahulu dengan sikap berdoa yang baik dan benar. Lipat tangannya, tutup matanya, tunduk kepalanya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Yesus memberikan waktu dan kesempatan buat kami untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bahkan kami bersyukur Tuhan Yesus memberikan kami waktu dan kesempatan untuk belajar dari firman Tuhan. Firman-Mu lah yang menjadi pelita dalam hidup kami, kekuatan kami yang akan terus mengajari kami menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang benar, yang takut akan Tuhan, yang mencintai Tuhan. Berkati kami yang akan mendengarkan firman-Mu, dan Tuhan juga menolong hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, hari ini Kak Anggiat akan menyampaikan firman Tuhan dengan satu tema yang sangat penting, yaitu lalang di antara gandum. Mari bersama-sama kita membuka Alkitab kita yang terambil dari Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-36 sampai dengan ayat yang ke-40. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-13 ayat yang ke-36 sampai ayat yang ke-40. Kak Anggiat baca untuk kita semua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu, lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu. Ia menjawab, katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah Anak Manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, sebelum Kak Anggiat menjelaskan firman Tuhan, Kak Anggiat terlebih dahulu bertanya kepada kalian, siapa yang tahu apakah itu lalang? Ayo, siapa? Nah, Kak Anggiat mau jelaskan satu persatu ya. Lalang itu adalah seperti rumput liar yang tumbuh di antara tanaman tumbuhan yang baik yang disebut gandum. Mungkin lebih sering kita tahu adalah padi, tanaman padi. Kalau gandum mungkin jarang kita lihat. Tapi kita bisa mengerti lalang itu adalah tanaman liar atau tumbuhan liar yang bisa merusak tumbuhan yang baik seperti padi atau gandum. Nah, gandum adalah, padi adalah tumbuhan yang baik, dan ketika dia bertumbuh nanti dia akan menghasilkan buah yang baik pula. Nah, adik-adik yang terkasih, firman Tuhan memberikan perumpamaan ini kepada kita supaya kita mengerti bersama-sama bahwa apa
apa yang kita baca pada saat ini adalah sebagai sebuah gambaran yang diberikan oleh Tuhan Yesus mengenai banyaknya orang yang percaya kepada Yesus, yang mengikut Yesus, tetapi perbuatan mereka tidak sama seperti Tuhan Yesus. Di dalam bagian ini dikatakan orang yang menabur benih baik ialah anak manusia. Artinya apa? Yang memberikan buah yang baik itu Tuhan Yesus. Dan yang memberikan buah yang jelek itu siapa? Iblis. Oleh sebab itu, dalam hal ini Tuhan memberitahu bahwa di dalam dunia ini juga, adik-adik, banyak orang yang menyebut dirinya orang Kristen, percaya Tuhan Yesus, tetapi kehidupannya bukan seperti orang Kristen yang sejati. Misalnya, bagaimana contohnya ya? Misalnya dia menyebut orang Kristen yang sejati, tapi dia tidak mau berdoa. Apakah itu orang Kristen? Oh iya, orang Kristen hanya di dalam KTP-nya. Maka sebab itu adik-adik yang terkasih, firman Tuhan hari ini memberikan perumpamaan, yaitu lalang di antara gandum. Artinya di tempat kita berada, di lingkungan kita, bahkan di Indonesia ini, itu sudah terjadi. Ada banyak orang Kristen, tetapi gaya hidup mereka, cara hidup mereka bukan seperti pengikut Kristus yang baik. Misalnya apa? Orang Kristen harusnya hidupnya jujur. Orang Kristen harusnya hidupnya suka memberi. Orang Kristen harusnya lebih rendah hati. Orang Kristen harusnya hidup kudus. Tapi coba, apa yang terjadi? Banyak orang Kristen, pengikut Kristus, dia tidak jujur. Dia egois, tidak suka memberi, pelit. Bahkan juga banyak orang Kristen yang sombong, tinggi hati. Banyak orang Kristen yang suka berbuat dosa. Jangan-jangan adik-adik juga begitu ya, suka berbohong. Ayo, siapa yang sering melakukan itu? Nah, adik-adik gak boleh. Kita harus hati-hati. Ini caranya iblis untuk mengganggu kita sebagai anak-anak Tuhan. Iblis nggak suka kita itu berdoa. Iblis nggak suka kita itu beribadah. Iblis nggak suka kita itu bernyanyi. Nggak suka iblis. Iblis senangnya itu apa? Supaya kita tidur-tiduran, supaya kita jalan-jalan saja, tidak usah beribadah, supaya kita itu berbohong, supaya kita itu melawan orang tua. Itulah kerjaan iblis. Makanya adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, mari supaya kita itu hati-hati. Tuhan memberi perumpamaan ini bahwa di sekitar kita itu ada banyak orang-orang Kristen yang diibaratkan, yang diumpamakan seperti lalang. Mereka mengikut Yesus, tapi mereka melakukan yang jahat. Mereka percaya Yesus, tapi mereka itu berbuat dosa. Oleh sebab itu kita adik-adik, kita ini adalah anak Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita harus mengikuti teladan Tuhan Yesus
yaitu melakukan yang baik dan yang benar. Sebagai anak-anak Tuhan, kita harus berjuang untuk menghasilkan buah yang baik. Misalnya apa? Ya, buah roh. Orang Kristen harus menghasilkan kasih. Orang Kristen harus bersukacita. Orang Kristen harus ada damai sejahtera, berbuat baik, bermurah hati, dan lain sebagainya sampai kepada penguasaan diri. Maka pada bagian ini diingatkan oleh Tuhan, musuh yang menaburkan benih lalang adalah iblis. Iblis akan selalu mencobai dan menggodai adik-adik. Maka bersama-sama harus kita katakan kepada iblis, stop! Ku mau katakan, hus, pergi! Karena engkau adalah iblis. Jangan mau kita bersahabat sama iblis, berteman sama iblis. Jangan mau. Anak-anak Tuhan, dia harus berbuah yang baik, tumbuh dengan baik. Itulah yang Tuhan mau kepada kita, bahwa kita sebagai anak Tuhan harus menghasilkan buah yang baik, bertumbuh dengan baik. Sehingga lihat ayat 40, maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman. Adik-adik tahu, pada akhirnya orang-orang jahat akan dihukum oleh Tuhan. Iblis akan dihukum oleh Tuhan. Maka adik-adik jangan mau mengikuti perintah si iblis. Sekali lagi kan dia sampaikan, iblis akan selalu mengajari kita untuk tidak jujur. Iblis mengajari kita supaya egois, mementingkan diri sendiri. Iblis akan selalu mengajari kita untuk sombong, tinggi hati. Iblis akan selalu mengajari kita untuk pelit, tidak mau berbagi. Iblis akan selalu mengajari kita untuk berbuat dosa-dosa dan dosa. Oleh sebab itu, anak-anak Tuhan seperti Karanggian, adik-adik dan orang tua semuanya, mari kita tidak mau kompromi dengan dosa. Walaupun si iblis datang mencobai kita, kita tolak dalam nama Yesus, kita usir dalam nama Yesus. Jangan kita turuti si iblis yang membuat kita akhirnya berdosa. Jadi adik-adik yang terkasih dalam nama Tuhan, pada saat ini Karanggian mau menekankan beberapa poin yang penting. Yang pertama, sebagai anak Tuhan, kita harus menghasilkan buah yang baik. Ingat ya. Yang kedua, sebagai anak Tuhan yang dilambangkan sebagai gandum, kita harus bertumbuh di dalam Tuhan. Misalnya apa? Rajin berdoa, rajin baca firman, rajin beribadah. Yang ketiga, sebagai anak Tuhan, supaya kita melawan segala tipu muslihat si iblis, kita harus usir dalam nama Yesus. Dan yang keempat, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan yang hidupnya benar di hadapan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada pagi hari ini boleh memberkati kita. Mari kita berjaga-jaga, jangan sampai kita akhirnya jatuh ke dalam dosa.
sebagai anak-anak Tuhan harus semakin mencintai Tuhan dan mencintai firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang kembali memberkati kami. Kami belajar bahwa di dalam hidup ini, di dunia ini, kami juga diperhadapkan dengan si iblis, si jahat yang ingin mencobai dan menjatuhkan kami. Sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami bersyukur kami punya Tuhan Yesus yang baik, punya firman Tuhan yang kembali mengajari kepada kami supaya kami senantiasa tetap percaya kepada Tuhan, supaya kami tetap dekat dengan Tuhan. Dengan demikian kami bisa mengalahkan segala tipu muslihat daripada si iblis. Biarlah kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan, menghasilkan buah yang lebat untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Terlebih sebagai anak-anak Tuhan, kami tidak mau berbuat dosa lagi. Sebagai anak-anak Tuhan, kami mau mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan, dan mengasihi sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam, nama saya Christian. Saya mau ayat hafalan Kolose 3 ayat 13. Sabarlah kamu seorang terhadap yang lain dan ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain, sama seperti Tuhan telah mengampuni kamu berbuat jugalah demikian. Dan Yesus tadi Kolose 3 ayat 13 B dan C. Ampunilah seorang akan yang lain apabila seorang yang menaruh dendam seperti Tuhan telah Kolose 3 ayat 13 B dan C. Ampunilah seorang akan yang lain apabila yang seorang menaruh dendam terhadap yang lain seperti Tuhan telah mengampuni kamu. Adik-adik yang terkasih, kita bersyukur kalau hari ini kita bisa mengikuti kebaktian online. Kita merasakan kasih Tuhan yang boleh menyertai kita semua. Tibalah saatnya kita akan mengakhiri kebaktian kita pada pagi hari ini. Kalian mengundang kalian semua untuk bangkit berdiri. Mari bersama-sama kita naikkan pujian Bapa terima kasih. Kita akan berdoa dan menerima berkat daripada Tuhan. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih sudah memimpin kebaktian kami dari awal sampai akhirnya. Tuhan, biarlah Tuhan yang disenangkan, dimuliakan. Terlebih hamba-Mu berdoa untuk semua anak-anak-Mu yang menyaksikan, yang mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Hamba-Mu berdoa kiranya Tuhan terus memberikan mereka kesehatan.
memberikan mereka kekuatan, memberikan mereka kecerdasan dan kepintaran. Biarlah mereka menjadi anak-anak Tuhan yang selalu berbuat yang baik dan yang benar, takut akan Tuhan, semakin mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, semakin menghormati orang tua, taat kepada orang tua, dan juga mengasihi saudara-saudara mereka. Mereka tidak lagi berbuat dosa, mereka tidak lagi melakukan yang jahat, tapi mereka semakin hari semakin lebih baik lagi, dan mereka menghasilkan buah roh. Terima kasih ya Tuhan. Biarlah adik-adik yang terkasih bersama dengan orang tua, mereka bisa terus memuji dan memuliakan nama Tuhan. 1 minggu ke depan akan banyak pekerjaan, aktivitas, tanggung jawab, terlebih adik-adik yang akan sekolah online, mama papa yang mendampingi dan harus bekerja. Tuhan memberkati semua anak-anakmu dan memberkati papa mama. Tuhan berkati mereka semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Inilah yang menjadi doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Saudara-saudaraku, adik-adikku yang terkasih, sebelum kita mengakhiri ibadah kita, mari kita arahkan hati kita menerima berkat daripada Tuhan. Kiranya kasih dan damai sejahtera dari Allah Bapa di sorga, anugerah penebusan keselamatan dari putranya Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, penghiburan, kekuatan dari Allah Roh Kuduslah yang memberkati kita semua mulai sekarang, besok, sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk, silakan mengambil waktu teduh. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu. Jangan lupa tetap jaga kesehatan ya adik-adik. Tetap berdoa. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Ku mau berbuat buat Tuhan.